Bab 35. Ha Kyun-kin menatap paman keduanya, penuh kekecewaan. Dia tahu bahwa paman kedua lemah dan tidak kompeten, dan dia mendengarkan bibi kedua dalam segala hal. Tetapi dia tidak menyangka bahwa paman kedua begitu pengecut. Ha Kyun-kin menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia tidak lagi memiliki harapan untuk paman keduanya. Fang Ziyuan melihat ekspresi Ha Kyun-kin dan tahu pilihannya. Dia terkekeh dan berkata, "Kamu benar-benar tidak ingin menandatangani penarikan gugatan. Kamu bisa, selama kamu membayar 1 miliar sebagai kompensasi untuk paman kedua dan bibi keduamu." Petik 2. Feng Chunli menertawakan dengan keras ketika dia mendengar kata-kata, bagaimana dia bisa menjadi orang yang telah dipenjara selama 1 miliar. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan 100.000. Meskipun Qin Feng merasa kata-kata Feng Chunli agak jelek, mereka juga merasa bahwa itu adalah fakta. Dia juga tidak berpikir bahwa Ha Kyun-kin bisa menghabiskan 1 miliar. "Ha Kyun, Anda harus menandatangani formulir penarikan ini. Paman kedua, tolong." Qin Feng memohon. Ha Kyun-kin mengabaikan permintaan paman kedua, tetapi menghadap Fang Ziyuan, dan berkata dengan ringan, 1 miliar kompensasi hanya masalah kata-kata saya. Tapi mengapa saya harus membayarnya? Sebelum dia selesai berbicara, Feng Chunli bertanya, "Kamu berbohong kepada siapa? Jika kamu begitu kaya, ayahmu masih bisa tinggal di gedung tabung yang rusak itu." Dia tidak percaya bahkan jika dia terbunuh, Ha Kyun-kin bisa menghabiskan 1 miliar. Fang Ziyuan terkekeh dan perlahan berkata, "Beberapa hari yang lalu, keponakanmu menghabiskan 400 juta yuan di lelang Tiansheng dan mengambil gedung Tianfang dari tanganku. Selain itu, dia masih memiliki salinannya. Kartu VIP Platinum dari Hotel Tiansheng dapat cerukan 1 miliar di Hotel Tiansheng. Apakah menurut Anda dia punya uang?" Ledakan. Kata-kata Fang Ziyuan terdengar seperti guntur yang mengepul di benak Feng Chunli dan Qin Feng. Keduanya tercengang. Sebagai ketua grup Fang Ziyuan, pemimpin 5 raksasa di Jiangcheng, dan patriark keluarga Fang, tentu tidak mungkin menipu mereka. Dengan kata lain, Ha Kyun-kin benar-benar dapat mengeluarkan 1 miliar. Wajah Feng Chunli terdistorsi, dan tatapan yang menatap Ha Kyun-kin penuh dengan kebencian. Dia menyalahkan Ha Kyun-kin karena tidak memberitahunya lebih awal. Jika dia tahu bahwa Ha Kyun-kin sangat kaya, bagaimana dia bisa menandatangani perjanjian dengan grup Fang dan mendapatkan 10 juta itu? Ha Kyun-kin yang harus disalahkan untuk semua ini. Feng Chunli menjawab, "Ha Kyun-kin, apa yang terjadi hari ini adalah karena Anda. Anda harus bertanggung jawab. Entah Anda menandai penarikan itu, atau Anda membayar 1 miliar sebagai kompensasi. Ngomong-ngomong, jika Anda tidak menandatangani formulir penarikan, Anda akan memberi saya kompensasi untuk 10 juta remunerasi saya." Ketika Ha Kyun-kin mendengar ini, matanya sangat dingin. Sekarang, Feng Chunli benar-benar mendorong semua tanggung jawab padanya. Apalagi dia meminta 10 juta sebagai kompensasi. Jika bukan karena kerabat, dia pasti akan menamparnya sampai mati. Ha Kyun-kin memandang Fang Ziyuan dan berkata, "Saya tidak bisa menandatangani penarikan gugatan. Tidak mungkin bagi saya untuk menyaksikan paman kedua dan bibi kedua saya mati." Fang Ziyuan membantu bingkai-bingkai, dan senyum muncul di sudut mulutnya. "Jadi, apakah Anda berencana membayar 1 miliar sebagai kompensasi?" Fang Ziyuan tahu dari awal bahwa Ha Kyun-kin tidak akan menandatangani surat penarikan. 6 tahun lalu, putrinya Liena Fang secara pribadi mengirim Ha Kyun-kin ke penjara. Permusuhan antara keduanya terlalu dalam untuk diselesaikan. Oleh karena itu, tujuannya sejak awal adalah untuk mengadu Ha Kyun-kin 1 miliar. Dengan miliaran ini, ditambah 400 juta yang Ha Kyun-kin beli gedung Tianfang sebelumnya, total aset keluarga Fang akan melebihi 3 miliar. Akan melompat ke daftar kaya Provinsi Fengdong, berbaris ke ibu kota provinsi, tidak lagi menyusut di kota sungai kecil. Pada saat itu, kekuatan, koneksi, dan energi keluarga Fang akan sangat meningkat. Setelah keluarga Fang menjadi orang kaya di Provinsi Fengdong, dia ingin menyelamatkan Liena Fang, dan ada banyak cara. "Ha Kyun-kin, apakah kamu akan mentransfer uang? Atau apakah kamu akan mengeluarkan kartu keanggotaan Platinum Grup Tiansheng untuk mengimbangi akun?" Fang Ziyuan berkata sambil tersenyum. "Mengapa saya harus mentransfer uang? Apakah saya mengatakan bahwa 1 miliar kompensasi harus dibayarkan?" Ha Kyun-kin menunjukkan ekspresi main-main di matanya. Fang Ziyuan mengerutkan kening, "Lalu apa yang baru saja kamu katakan?" Feng Chunli dan Qin Feng juga menatap Ha Kyun-kin, wajah mereka bingung. "Saya ingin menyelamatkan paman dan bibi kedua saya, tetapi Anda ingin memeras saya."
Ha Kyun-kin menatap tatapan Fang Ziyuan, menghina. Ini seperti menonton semut. Melihat seluruh negara Gritsia, itu adalah dunia. Orang yang bisa memerasnya Ha Kyun-kin belum lahir. Ketika suara itu jatuh, Ha Kyun-kin muncul seperti hantu dan muncul di depan Fang Ziyuan. Tangan kanannya terbanting seperti kilat, dan menamparkan wajahnya dengan tamparan. Kekuatan luar biasa langsung menjatuhkannya ke tanah. Bahkan giginya terkelupas menjadi dua. Fang Ziyuan mencengkeram wajahnya yang bengkak, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa Ha Kyun-kin benar-benar akan melakukan sesuatu padanya. Ha Kyun-kin, kamu mencari kematian. Pemilik rumah harus menurunkan paman kedua dan bibi keduamu, lalu memberi makan anjing itu. Fang Ziyuan meraung. Feng Chunli dan Qin Feng terkejut dengan tindakan Ha Kyun-kin. Setelah mendengar raungan mematikan Fang Ziyuan, Feng Chunli, yang telah pulih dari akal sehatnya, berteriak dengan marah, Ha Kyun-kin, kamu mencari kematian sendirian, jangan seret aku. Jika wanita tuaku mati, dia tidak akan membiarkanku mati. Pergi sebagai hantu, lewati kamu. Bising. Mata Ha Kyun-kin menembak dua mata yang sangat dingin. Feng Chunli tiba-tiba merasa kedinginan, seolah membeku. Dia ingin berbicara, tetapi ngeri karena mulutnya tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya bisa mengeluarkan suara rengekan. Setelah memecahkan Feng Chunli yang berisik, Ha Kyun-kin menundukkan kepalanya dan menatap Fang Ziyuan, dengan seringai di sudut mulutnya. Dia melihat tangan kirinya menekuk dengan 5 jari dan meraihnya ke arah kekosongan. Tiba-tiba, hisapan yang kuat keluar dari telapak tangannya, langsung menyedot Fang Ziyuan, yang terbaring di tanah, ke tangannya. Aku berkata, kehidupan paman kedua dan bibi kedua, aku akan menyelamatkannya. Tidakkah kamu mengerti? Ha Kyun-kin menancapkan leher Fang Ziyuan dengan tangan kirinya dan mengangkatnya ke udara. Tangan kanannya menamparkan belasan kali, mulut Fang Ziyuan penuh darah, dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba terbuka, dan selusin penjaga keamanan yang kuat bersenjatakan batang besi bergegas masuk. Sekretaris Wang diam-diam memberitahu Departemen Keamanan ketika Ha Kyun-kin memulai tangannya. Penjaga keamanan yang bergegas semuanya adalah elit perusahaan keamanan naga hitam, dan basis kultivasi mereka telah mencapai tahap awal Wei Jin. Beberapa orang yang dipimpin oleh mereka bahkan adalah pejuang dari periode Wei Jin selanjutnya. Ha Kyun-kin bahkan tidak melihat penjaga keamanan ini, dan terus melambaikan tangan kanannya, menamparkan Fang Ziyuan. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Jangan selamatkan ketua dengan cepat, teriak Sekretaris Wang. Selusin penjaga keamanan buru-buru melambaikan batang besi di tangan mereka dan bergegas menuju Ha Kyun-kin. Bab 36. Gulungan. Mata Ha Kyun-kin dingin, dan dia mengucapkan nada dingin. Dengan gulungan kata-kata yang jatuh, kekuatan dingin sedingin es yang menakutkan keluar dari tubuhnya, menyapu ke segala arah. Kepulan, kepulan, kepulan. Selusin suara berlutut terdengar pada saat bersamaan. Penjaga keamanan bergegas ke sekeliling, dipaksa oleh kekuatan menakutkan Ha Kyun-kin, semua berlutut ke tanah. Termasuk para pejuang di periode akhir kekuatan asing, tidak ada yang bisa bangun. Adegan itu menakutkan. Ini adalah situasi di mana Ha Kyun-kin memegang tangannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik para dewa, jika dia tidak menjaga tangannya, dia bisa menghancurkan prajurit kekuatan dalam biasa sampai mati dengan mengandalkan paksaannya sendiri. Ha Kyun-kin melemparkan Fang Ziyuan, yang dipukuli menjadi kepala babi, ke tanah. Kemudian dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak wajahnya. Biarkan wajahnya sepenuhnya bergesekan dengan tanah. Kamu punya dua pilihan sekarang. 1. Kamu sendiri yang merobek perjanjian itu, dan berjanji untuk menyusahkan paman kedua dan bibi keduaku. 2. Aku akan merobek perjanjian itu dan mengirimmu ke jalan. Ha Kyun-kin berkata dengan dingin. Fang Ziyuan merasakan hawa dingin yang tak terbatas. Dia berpikir bahwa mengendalikan Qin Feng dan Feng Chunli akan membuat Ha Kyun-kin patuh. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ha Kyun-kin begitu mendominasi, tidak hanya tidak membayar kompensasi, tetapi juga mengancam hidupnya dengan paksa. Aku memilih 1. Fang Ziyuan berteriak dengan gigi terkatup. Ha Kyun-kin kejam, dan dia sudah menyadari ini. Karena itu, dia tidak ragu tentang ancaman Ha Kyun-kin. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus memilih dua dengan enggan. Pilihan yang sangat cerdas. Ha Kyun-kin terkekeh dan mengangkat kaki kanannya. Fang Ziyuan melirik Ha Kyun-kin dengan getir, mengambil formulir penarikan, dan merobeknya berkeping-keping.
Fang Ziyuan, hari ini adalah yang pertama dan terakhir. Jika kamu berani menyerang orang-orang di sebelahku, maka aku akan membantai keluarga Fangmu. Ha Kyun-kin berkata dengan mata dingin. Makna dalam kata-katanya sangat jelas. Jika Fang Ziyuan menggunakan metode tercela ini lagi, semua orang di keluarga Fang harus mati. Anda. Mata Fang Ziyuan sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk menelan Ha Kyun-kin. Namun kekuatannya tidak sebaik manusia, sehingga ia hanya bisa menghancurkan giginya dan menelan di perutnya. Ha Kyun-kin sudah mendapatkan kembali kekuatannya saat ini. Feng Chunli, yang telah dihancurkan di tanah sebelumnya, bangkit dengan cepat. Dia melihat ekspresi Fang Ziyuan yang tidak berani berbicara, dan wajahnya langsung menunjukkan kesombongan. Fang, kamu memanfaatkanku dan tidak melihat siapa keponakanku. Hari ini, jika kamu tidak memberiku 20 juta biaya kerusakan mental, ini tidak akan berakhir. Meskipun Feng Chunli berencana untuk mengadu Ha Kyun-kin pada awalnya, bukankah Ha Kyun-kin baik-baik saja sekarang? Terlebih lagi, bahkan jika dia melakukan kesalahan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah bibi kedua Ha Kyun-kin, bisakah Ha Kyun-kin masih melakukan sesuatu padanya? Karena itu, Feng Chunli tidak hanya tidak memiliki penyesalan di hatinya. Sebaliknya, melalui identitas bibi kedua Ha Kyun-kin, dia ingin memeras Fang Ziyuan dengan rubah palsu. Dia tidak hanya ingin memeras Fang Ziyuan, dia juga ingin berlari melintasi Jiang Cheng mulai sekarang. Dalam pandangan Feng Chunli, Fang Ziyuan adalah kepala dari 5 raksasa di Jiang Cheng dan kepala keluarga Fang. Ha Kyun-kin bisa mengancam Fang Ziyuan. Itu membuktikan bahwa Ha Kyun-kin jauh lebih baik daripada Fang Ziyuan. Kemudian, sebagai bibi kedua Ha Kyun-kin, dia pasti bisa menjadi liar di Jiang Cheng, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Ha Kyun-kin melihat melalui pikiran Feng Chunli sekilas. Dia mencibir dan berkata kepada Fang Ziyuan, selama kamu tidak membunuhnya, kamu bisa mengetahuinya. Setelah itu, Ha Kyun-kin berbalik dan hendak pergi. Adapun, dia, dalam kata-katanya, secara alami mengacu pada Feng Chunli. Ha Kyun-kin, aku bibi keduamu. Apakah kamu ingin melihat orang lain melakukan sesuatu padaku? Teriak Feng Chunli. Bibi kedua, belum pernah sejak kamu menandatangani kontrak dengan grup Fang. Ha Kyun-kin tiba-tiba berbalik, dua cahaya yang sangat dingin melesat ke matanya. Aku ingin menyelamatkan nyawa kalian berdua sekarang, bukan karena kau dan aku adalah saudara. Tapi karena ayahku. Aku tidak ingin membuatnya sedih, itu saja. Jadi Feng Chunli, jangan pernah berpikir untuk menggunakan ketenaranku sebagai rubah untuk memalsukan kekuatan harimau di masa depan. Karena, konsekuensinya sangat serius. Saat dia berkata, Ha Kyun-kin membanting pukulan ke dinding di sampingnya. Tinju yang tampaknya lemah langsung menembus dinding tebal. Menakutkan. Feng Chunli langsung ketakutan, dia mendengar bahwa Ha Kyun-kin tidak pernah bercanda lagi. Dengan tergesa-gesa berjanji, saya tidak akan pernah memalsukannya. Ha Kyun-kin menarik tinjunya dengan acuh tak acuh, berbalik dan melangkah keluar dari kantor, dan meninggalkan grup Fang. Feng Chunli juga bersiap untuk pergi dengan cepat, tetapi dihentikan oleh Fang Ziyuan. Kamu hanya ingin memerasku. Wajah Fang Ziyuan muram. Dia penuh amarah, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan kekhawatirannya. Feng Chunli diantar ke pintu. Jangan membunuh dan memutilasi, pukul saja dia untuk berbaring di tempat tidur selama sebulan. Fang Ziyuan memerintahkan penjaga keamanan. Meskipun Ha Kyun-kin mengatakan akan baik-baik saja jika dia tidak membunuhnya, bagaimanapun juga Feng Chunli adalah bibi keduanya, dan Fang Ziyuan merasa bahwa menjadi cacat tidak akan berakhir dengan baik. Adapun Qin Feng yang pengecut, dia langsung diabaikan. Lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas maju setelah mendengar perintah Fang Ziyuan. Di kantor, teriakan Feng Chunli seperti hantu melolong dan serigala melolong tiba-tiba keluar. Fang Ziyuan mengabaikan Feng Chunli dan Qin Feng lagi, sebaliknya dia mengarahkan pandangannya ke dinding kantor. Melihat lubang yang dihancurkan oleh Ha Kyun-kin, Fang Ziyuan mengepalkan tinjunya, kebencian di matanya. Ha Kyun-kin, aku menanam kali ini. Tapi apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan seniman bela diri kekuatan batin? Di dunia ini, ada beberapa pejuang yang lebih kuat darimu. Dia sudah memikirkan apa yang harus dilakukan dengan Ha Kyun-kin selanjutnya. Ha Kyun-kin baru saja berjalan keluar dari gerbang grup Fang dan hendak naik taksi pulang. Ponsel di saku celanaku tiba-tiba membunyikan nada dering panggilan masuk.
Ha Kyun-kin mengeluarkan ponselnya dan menemukan itu adalah panggilan yang tidak dikenalnya. Dia mengklik untuk terhubung, dan sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar teriakan minta tolong dari telepon. Ya Tuhan, tolong aku. Aku di kamar 808 Hotel Dorset. Panggilan bantuan berhenti tiba-tiba karena telepon telah ditutup. Yun Sang. Napas yang sangat dingin keluar dari tubuh Ha Kyun-kin, menyapu ke segala arah. Ponsel di tangannya benar-benar beku oleh hawa dingin saat ini dan berubah menjadi es batu. Gu Yun Sang tiba-tiba memanggilnya untuk meminta bantuan, membuktikan bahwa dia dalam bahaya saat ini dan situasinya sangat kritis. Dia telah mendengar tentang Hotel Dorset. Terletak di pinggiran utara Jiangcheng, hotel ini menempati peringkat di antara 3 hotel teratas di Jiangcheng. Dari Fangxi Group ke Dorset Hotel, jaraknya lebih dari 10 km. Jika Anda ingin naik taksi, itu akan memakan waktu setidaknya 20 menit. Karena itu, Ha Kyun-kin tidak memilih untuk naik taksi. Saya melihat kakinya mengerahkan kekuatan dan berubah menjadi bayangan, bergegas menuju pinggiran utara Jiangcheng. Ha Kyun-kin meletus dengan kecepatan penuh, sosoknya seperti listrik, dan kecepatannya sangat cepat. Rekor dunia untuk kompetisi trek dan lapangan sangat lemah dibandingkan dengan kecepatan yang dia meledak saat ini. Bab 37. Sialan, jika bukan karena luka di tubuh, itu tidak sembuh. Bagaimana saya bisa memiliki kecepatan ini sekarang? Ha Kyun-kin sangat tidak puas dengan kecepatan ledakan. Sebagai pembangkit tenaga listrik para dewa, kekuatannya telah mencapai titik mengejutkan dunia. Dia bisa melakukan banyak hal yang orang biasa tidak bisa lakukan. Misalnya, berjalan di udara. Jika tidak ada cedera di tubuhnya, dia bisa berjalan di udara saat ini. Terbang dari udara ke Dorset Hotel alih-alih berlari liar di tanah. Tepat ketika Ha Kyun-kin berlari dengan kecepatan penuh. Di kamar 808 Hotel Dorset, seorang pria muda dengan wajah sembrono duduk di kursi di ruangan itu, matanya penuh dengan kebejatan. Di sebelahnya, Zhou Tao, bendahara Zhu Baoxiai, seperti anjing pesek, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Tuan Muda Ming, Gu Yun Sang dapat dianggap olehmu, itu hanyalah berkah kultivasi dalam 8 kehidupan. Ye Ming mengangguk sedikit, dan berkata, Xiao Tao, kan? Gadis ini, Ben Sao sangat puas. Kamu akan mengikuti Ben Sao di masa depan. Terima kasih Ming Sao atas dukunganmu. Zhou Tao dengan cepat berterima kasih. Dia menundukkan kepalanya, dan senyum mesum terbentuk di sudut mulutnya. Ha Kyun-kin, kamu tidak pernah ingin mendapatkan wanita yang tidak bisa aku dapatkan. Zhou Tao berteriak panik di dalam hatinya. Setelah meninggalkan Villa Gu, kebenciannya terhadap Ha Kyun-kin telah mencapai puncaknya. Dia tidak ingin membalas dendam pada Ha Kyun-kin sepanjang waktu. Untuk membalas, Zhou Tao dengan sengaja membeli pelayan Gu dan memahami rencana perjalanan Gu Yun Sang secara real-time. Hari ini, begitu Gu Yun Chang meninggalkan rumah, dia menerima berita itu. Zhou Tao menyergap staf yang baik terlebih dahulu, dan langsung mengikat Gu Yun Sang ke Imperial Hotel, yang didedikasikan untuk Ye Ming, yang sudah menunggu di kamar 808. Ye Ming adalah salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, tuan muda kedua dari keluarga Ye. Ayah Ye Ming adalah kepala keluarga Ye, dan dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Kakak laki-laki adalah wakil presiden grup Yip dan pemimpin generasi muda di Jiangcheng. Dengan ayah dan kakak laki-lakinya sebagai pendukungnya, Ye Ming di Jiangcheng dapat dikatakan memiliki angin untuk mendapatkan angin, dan hujan untuk mendapatkan hujan. Meskipun dia mendedikasikan Gu Yun Sang untuk Ye Ming, Zhou Tao merasa sedikit patah hati. Tapi bisa memeluk paha Ye Ming dengan lancar bukanlah hal yang menyakitkan. Ming Sao, keluarga Gu tempat Gu Yun Sang berada, baru saja masuk ke keluarga kelas 3, tidak takut akan hal itu. Namun, pacarnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Zhao, keluarga Feng, grup Baolan, dan grup Hongxiang. Titik petik 2, kata Zhou Tao. Ye Ming berkata dengan tatapan mencemooh, itu hanya sekelompok ikan lain-lain. Jika mereka tidak tahu harus berbuat apa dan berani melawan Ben Sao, maka bunuh mereka. Keluarga Zhao, keluarga Feng, grup Baolan, grup Hongxiang, meskipun kekuatan mereka tidak lemah. Tetapi dibandingkan dengan keluarga Ye, masih ada celah tertentu. Karena itu, Ye Ming tidak menaruhnya di matanya. Ketika Zhou Tao mendengar kata-kata itu, ada secercah konspirasi di matanya. Inilah yang dia inginkan.
Gu Yunsang dapat memanggil Ha Kyun-kin untuk meminta bantuan karena dia melakukannya dengan sengaja. Untuk membuat Ha Kyun-kin datang dengan seluruh kekuatannya. Ketika Ha Kyun-kin tiba, Ye Ming telah menghancurkan Gu Yunsang. Ha Kyun-kin yang marah pasti akan melakukannya. Selama dia melakukannya, Ye Ming pasti akan membunuhnya. Pada saat itu, kebencian Zhou Tao dilaporkan. Ha Kyun-kin, jangan mengecewakanku. Zhou Tao tersenyum licik di sudut mulutnya. Pada saat ini, Gu Yunsang bersembunyi di kamar mandi kamar 808 untuk melarikan diri dari cakar Ye Ming, dengan wajah penuh ketakutan. Bantingan gila di luar pintu membuatnya sangat ketakutan. Dia hanya berharap Ha Kyun-kin tiba lebih cepat. Tuan Muda Ming. Pada saat ini, suara kasar terdengar. Seorang pria tegap dengan wajah kokoh dan wajah penuh masuk ke kamar 808. Ahu, hancurkan pintu kamar mandi. Perintah Ye Ming. Ya, Tuan Ming. Pria berotot yang dikenal sebagai Ahu, menghadap kamar mandi, langsung mengangkat tangan kanan besar karung pasir dan menghancurkannya dengan keras. Retakan. Pintu kayu tebal itu runtuh dalam sekejap. Gu Yunsang, yang bersembunyi di kamar mandi, berteriak ketakutan. Ahu, bawa dia keluar. Suara Ye Ming terdengar samar. Ahu berjalan ke kamar mandi, mengulurkan tangannya, dan meraih Gu Yunsang. Melihat bahwa Gu Yunsang tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertarung. Dia melambaikan telapak tangannya yang putih dan menepuk Ahu dengan seluruh kekuatannya. Setelah esensi pembersihan Tongshen Baoyu, dia bukan lagi wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam sebelumnya, tetapi seorang pejuang dengan basis kultivasi awal kekuatan eksternal. Meskipun Gu Yunsang belum berlatih seni bela diri apapun, tapi kekuatan fisik saja sudah cukup untuk menghadapi pria kuat biasa. Namun, Ahu di depannya bukanlah seorang berotot biasa. Ini adalah prajurit di tahap akhir kekuatan asing. Telapak tangan Gu Yunsang yang tampaknya kuat menamparkan tubuhnya tanpa menimbulkan bahaya. Ahu mengambil kesempatan untuk meraih bahu Gu Yunsang dan menaklukkannya dalam satu gerakan. Kemudian membawanya keluar dari kamar mandi dan melemparkannya langsung ke tempat tidur. Gadis kecil, kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan Ben Shao. Melihat wajah murni Gu Yunsang, Ye Ming tidak bisa menahan untuk menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, matanya penuh nafsu. Jangan datang ke sini, Ha Kyun akan segera datang untuk menyelamatkanku. Gu Yunsang sedikit gemetar, berteriak dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Wen Tian, bahkan jika itu adalah Raja Surga, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Ye Ming mencibir, mengabaikan kehadiran Zhou Tao, Ahu dan yang lainnya, dan langsung bergegas menuju Gu Yunsang. Saat dia hendak merobek pakaian Gu Yunsang, suara dingin yang sedingin es terdengar seperti suara dari neraka di dalam ruangan. Kalian semua harus mati hari ini. Ha Kyun-kin telah tiba. Berlari dengan kecepatan penuh, dia bergegas ke M Grand Hotel dari Fang Group, yang jaraknya lebih dari 10 km, hanya dalam 3 menit. Ha Kyun-kin seperti surah berjalan keluar dari neraka, memancarkan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Saat dia masuk ke kamar 808, suhu di ruangan itu turun selusin derajat dalam sekejap. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ha Kyun, Gu Yunsang berteriak kaget. Dia tahu bahwa Ha Kyun-kin pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Apakah kamu pacar Gu Yunsang? Ye Ming berdiri dan menyipitkan mata pada Ha Kyun-kin dengan ekspresi arogan. Aku tertarik pada pacarmu, mari kita buat harga. Buat harga. Saya khawatir Anda tidak mampu membayar harga yang saya inginkan, kata Ha Kyun-kin kosong. Ye Ming tampaknya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan tertawa terbahak-bahak, apakah Anda tahu siapa Ben Shao? Salah satu dari 5 orang kaya besar di Jiangcheng, tuan muda kedua dari keluarga Ye. Masih ada harga yang harus dibayar. Ben Shao tidak mampu. Beri kamu 5 juta, apakah itu cukup? Jika itu tidak cukup, maka 10 juta. Ye Ming tampak bangga. Lagi pula, dia langsung mengeluarkan buku cek dan harus mengisi cek. Ha Kyun-kin mencibir di sudut mulutnya. Matanya sedingin es, dan dia menatap tatapan Ye Ming seolah dia melihat orang mati lagi. Aku ingin kehidupan keluargamu. Naga itu memiliki sisik terbalik, dan ketika disentuh, ia akan berdarah sejauh 3.000 mil. Gu Yunsang adalah wanita yang disukai oleh Ha Kyun-kin. Ini adalah salah satu skala kebalikannya. Karena Ye Ming berani menyentuh,
seluruh keluarga Ye harus membayar harga darah untuk tindakan bodohnya. Bab 38. Kamu ingin mati. Wajah Ye Ming langsung menjadi suram. Ahu, bunuh dia. Ketika Ahu mendengar kata-kata itu, seringai muncul di sudut mulutnya. Dia meremas tinjunya dengan keras dan mengeluarkan suara melengking, yang menakutkan. Hanya seorang pejuang di tahap akhir kekuatan asing yang juga menginginkan hidupku. Mata Ha Kyun-kin penuh dengan penghinaan. Sebagai komandan Long Ting, ada banyak orang di dunia ini yang ingin membunuhnya. Di antara mereka, ada raksasa yang memegang kekuatan mengerikan, kekuatan seni bela diri dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, dan bahkan pemimpin tertinggi negara musuh utama. Tapi sekarang, dia masih hidup dan sehat. Tidak hanya tidak mati, tetapi juga menjadi prestise tertinggi. Ye Ming hanyalah tuan muda kedua dari sebuah keluarga kecil, dan menginginkan hidupnya juga. Itu konyol. Ha Kyun-kin menyaksikan Ahu mengayunkan tangan besinya dan membantingnya ke dadanya, sebuah ejekan muncul di sudut mulutnya. Aku melihatnya perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya dengan ringan. Aku ingin mengambil tangan besiku, jadi aku mencari kematian. Ahu mencibir lagi dan lagi di dalam hatinya. Dia sepertinya telah melihat Ha Kyun-kin terlempar ke udara dengan kepalan tangan. Dalam sekejap mata, kedua tinju itu bertabrakan di udara. Apa? Ratapan tragis terdengar seketika. Tubuh Ahu, seperti layang-layang dengan tali putus, terbang terbalik. Terbentur keras ke dinding yang jauh. Ada suara teredam, dan seluruh ruangan terguncang, seolah-olah itu adalah gempa bumi. Dinding yang keras dan tebal itu dihancurkan oleh tubuh Ahu. Lubang humanoid besar langsung dihancurkan, yang menakutkan. Melihat melalui lubang, di lantai kamar sebelah, mata dan pupil Ahu melebar, dan tulang-tulang tubuhnya hancur. Kematiannya sangat menyedihkan. Ye Ming dan Zhou Tao semua terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Terutama Zhou Tao, dengan keringat dingin di dahinya. Meskipun dia ingin Ha Kyun-kin menyinggung Ye Ming. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ha Kyun-kin akan begitu kejam. Membunuh Ahu ketika dia pertama kali tiba. Ye Ming, yang telah pulih akal sehatnya, penuh amarah dan menunjuk Ha Kyun-kin dan berteriak, "Kamu berani membunuh orang-orang Ben Shao. Apakah kamu tahu siapa Ben Shao?" Sekarang berlutut untuk menilai dirinya sendiri, Ben Shao masih bisa besar tunjukkan kasih sayang dan biarkan keluarga dan teman Anda pergi. Jika tidak, keluarga dan teman Anda semua akan mati. Ketika Ha Kyun-kin mendengar kata-kata itu, rasa dingin tiba-tiba muncul di matanya. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Ye Ming, menamparkan wajah Ye Ming dengan telapak tangannya. Kekuatan luar biasa langsung meninggalkan jejak telapak tangan yang jelas di wajah Ye Ming. "Bajingan, kamu berani mengalahkan Ben Shao." Terjebak. Sebelum Ye Ming berbicara, Ha Kyun-kin melambaikan tangan kanannya dan memberikan tamparan keras lagi. "Apakah kamu istimewa?" Terjebak. Ha Kyun-kin menamparkan telapak tangan ketiga dengan kosong. "Anda." Terjebak. Setelah ditampar belasan kali berturut-turut dan merobohkan beberapa gigi, Ye Ming akhirnya tenang. "Berlututlah dan minta maaf kepada Yun Chang." Ha Kyun-kin berkata dengan mata dingin. "Kamu benar-benar membiarkan Tuan Ben berlutut." Mata Ye Ming terbuka dalam kemarahan, dan dia akan marah, tetapi dia merasakan sakit yang tajam di lengan kanannya, membuatnya tidak senang. Melihat lekat-lekat, lengan kanannya langsung dihancurkan oleh Ha Kyun-kin. Bukan menghancurkan, tapi menghancurkan. Tulang yang Ha Kyun-kin mencubit lengan kanan Ye Ming langsung hancur berkeping-keping. "Berlutut dan minta maaf, jangan biarkan aku mengatakannya untuk ketiga kalinya." Mata Ha Kyun-kin dingin. Ye Mingqiang menahan kebencian di hatinya dan rasa sakit dari lengan kanannya. Dia berlutut dengan isapan, mengertakkan gigi dan berkata, "Aku salah." Ha Kyun-kin menoleh dan menatap Zhou Tao. Zhou Tao tidak ragu-ragu, tetapi berlutut dengan tegas dan meminta maaf kepada Gu Yun Sang, "Saya salah, saya tidak akan pernah melakukannya lagi, mohon maafkan Nona Gu." Ha Kyun-kin berkata, "Yun Chang, apakah kamu menerima permintaan maaf mereka?" Gu Yun Chang menyeka air mata dari wajahnya dan sedikit mengangguk. Ye Ming dan Zhou Tao menghela nafas lega pada saat bersamaan. Tepat ketika keduanya berpikir bahwa masalah ini sudah selesai. Kata-kata Ha Kyun-kin selanjutnya membuat kedua jiwa itu menjadi liar. "Karena Yun Chang telah menerima permintaan maafmu, maka kamu bisa pergi." Pada saat kata-kata itu jatuh,
Ha Kyun-kin melambaikan telapak tangannya dan menepuk alis Ye Ming dan Zhou Tao pada saat yang sama, membunuhnya dengan satu pukulan. Pupil keduanya terbuka lebar, dan mata mereka tidak percaya. Mereka bukanlah Ahu, melainkan generasi kedua yang kaya dengan status dan status. Salah satunya adalah bendahara muda Jubaoshai. Yang lainnya adalah salah satu dari 5 raksasa di Jiangcheng, tuan muda kedua dari keluarga Ye. Keduanya tidak percaya sampai mati, Ha Kyun-kin benar-benar berani membunuh mereka. Gu Yunsang juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Wajahnya pucat, dan jantungnya berdebar kencang. Ha Kyun-kin mengangkat tangannya dan menggosok dahi Gu Yunsang, dan berkata dengan lembut, seseorang berani menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar harga darah. Merasakan ketegasan dalam kata-kata Ha Kyun-kin, wajah pucat Gu Yunsang berangsur-angsur kembali ke kemerahan. Ada raut kebahagiaan di wajahnya. Saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, Anda dapat melihat kembali ke rumah terlebih dahulu, kata Ha Kyun-kin lembut. Gu Yunsang mengangguk patuh, bangkit dan meninggalkan Hotel Dorset. Ha Kyun-kin berdiri di depan jendela dan memperhatikan setelah Gu Yunsang naik taksi dan pergi. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon Jiaoqi. Periksa informasi tentang keluarga Ye, Ye Ming dan kerabatnya, salah satu dari 5 raksasa. Perintah Ha Kyun-kin. Ya, Raja Naga. 5 menit kemudian, Ha Kyun-kin menerima pesan itu. Informasi yang ditemukan oleh Jiaoqi sangat detail. Tidak hanya tinggi, golongan darah, properti, kekasih, del. Dari ayah dan anak keluarga Ye, tetapi juga hal-hal kotor yang mereka lakukan dan hal-hal ilegal yang mereka lakukan pada tahun-tahun ini dengan jelas dicatat. Setelah Ha Kyun-kin membaca informasi itu, matanya menjadi dingin. Dia berpikir bahwa jika kerabat Ye Ming masih layak, Anda dapat menempatkan satu di jalan dan mengajari mereka pelajaran tertentu. Tapi sekarang tampaknya mereka lebih dari bersalah. Ha Kyun-kin menghubungi kakak laki-laki Ye Ming, Ye Feng, menurut informasi dalam dokumen. Kakakmu telah menghinaku dan telah dibunuh olehku. Dia memanggilmu untuk menyiapkan 3 peti mati, dan kemudian membawamu Laosu ke kamar 808 Hotel Kekaisaran dan meninggal. Setelah itu, Ha Kyun-kin menutup telepon. Meminta Ye Feng untuk membawa 3 peti mati secara alami disiapkan untuk mereka bertiga, ayah dan anak. Di sisi lain telepon, Ye Feng memegang telepon dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Tidak peduli siapa kamu berani menyerang saudaraku. Aku akan membiarkanmu mati. Ye Feng meraung. Saat memanggil ayahnya Ye Kun Seng, dia memerintahkan orang untuk memanggil preman kelompok Ye. 1 jam kemudian, puluhan kendaraan mengepung seluruh Hotel Dorset. Orang-orang di hotel, kecuali Ha Kyun-kin, telah dibubarkan secara paksa oleh keluarga Ye. Ye Kun Seng dan Ye Feng, membawa ratusan preman dengan tongkat besi, kapak, parang dan senjata tajam lainnya, bergegas ke kamar 808 dengan aura pembunuh. Di akhir kerumunan, 2 peti mati dibawa. Salah satu peti mati diukir dengan naga dan burung phoenix, bahannya mahal, dan disiapkan untuk Ye Ming. Peti mati lainnya dengan santai dipukuli dari kayu paling sampah. Itu disiapkan untuk Ha Kyun-kin.